Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila. Pada video kali ini akan menjadi topik pembahasan kami adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam bidang politik. Sebelumnya, ayo perkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 1. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Rina Rasyada dengan NIM 230581121 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Selanjutnya rekan-rekan saya. Saya Rezi Yuliadlova dengan NIM 23058118 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dan saya Ribita Surni dengan NIM 23058119 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dan saya Rilawati dengan NIM 23058120 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dan saya Rofi Nabila Putri dengan NIM 23058122 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di dalam bidang politik, maka kita harus tahu terlebih dahulu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu apa sih? Nah, kita kan sama-sama mengetahui bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila yang di dalamnya terdapat 5 poin. 5 poin ini, setiap poinnya mengandung nilai-nilai di mana seluruh masyarakat Indonesia mengacu kepada nilai-nilai tersebut dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan sosial, ekonomi, sistem pemerintahan, atau yang kita kenal dengan istilah politik. Jadi, segala bentuk usaha yang mengacu pada perkembangan, memajukan bangsa, baik itu dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, maka kita harus berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam sistem pemerintahan atau kehidupan berpolitik. Kenapa sih nilai Pancasila penting diterapkan dalam politik di Indonesia? Untuk memberikan arahan bagi pembangunan nasional yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Nilai Pancasila itu penting diterapkan dalam politik di Indonesia karena nilai Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana penerapannya dalam politik sebagai pengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara agar tidak terjadi tindak sewenang-wenang antara pemerintahan kepada rakyatnya. Selain itu, Pancasila penting diterapkan dalam politik di Indonesia karena memberi landasan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan negara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, Pancasila penting diterapkan dalam politik di Indonesia karena memberikan motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yang demokratis, beradab, dan bertanggung jawab. Kalau berbicara mengenai praktik pengembangan ilmu, tentu iptek adalah hal yang paling dekat dengan kita. Meskipun Indonesia belum menjadi negara maju dan mengalami beberapa ketertinggalan dari negara maju, bukan berarti kita tertinggal sepenuhnya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia sudah sangat luar biasa. Kita bisa mengetahui bagaimana sistem politik di luar negeri bekerja sehingga kita bisa menjadikannya acuan untuk membangun politik yang lebih baik. Hal tersebut tentu ada dalam nilai-nilai yang ada di Pancasila, di mana kemajuan bangsa adalah hal yang paling utama. Nah, kalau dari dalam negeri, kita bisa mengambil contoh yang paling dekat dengan kita, atau yang nantinya akan kita hadapi beberapa saat lagi, yaitu pemilu. Pemilu itu bukan asal-asalan ya teman-teman. Kita yang usianya sudah mencapai kategori layak untuk memilih, kita berhak dengan bebas menentukan siapa calon pemimpin kita nantinya. Nah, di dalam pemilu ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari poin-poin itu saja, kita sudah bisa melihat bagaimana sistem politik di Indonesia benar-benar menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Dan itu pun kalau terjadi kecurangan-kecurangan, itu adalah oknum. Sedangkan dari peraturan pemerintah sendiri itu sudah menetapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika teman-teman masih bertanya-tanya, apakah sistem politik di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila? Jawabannya sudah. Maka segitu saja materi dari kelompok 1. Sekian terima kasih. Thank you for watching.